Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggraini dari kelas AKT 21A dengan MPM 2141 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis adalah salah satu aspek penting dalam hukum bisnis yang mengatur tentang pengangkutan barang atau penumpang menggunakan kapal laut dalam konteks bisnis. Hal ini mencakup berbagai aspek termasuk kontrak pengangkutan, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, dan pemenuhan kewajiban hukum. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pelayaran di Indonesia, termasuk pengangkutan laut, keamanan, perlindungan lingkungan, dan berbagai kewenangan terkait. Peraturan Menteri Perhubungan PM 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan bisnis angkutan laut. Peraturan ini memberikan panduan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bisnis angkatan laut di Indonesia, termasuk persyaratan izin dan kewajiban para pihak yang terlibat. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 112 tahun 2015 tentang tata cara pemberian izin penumpang kapal laut luar negeri. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian izin untuk operasi kapal penumpang yang beroperasi di luar negeri. Selanjutnya itu Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 88 Tahun 2013 tentang izin operasional kapal penumpang atau barang. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian izin operasional kapal, penumpang, dan barang yang beroperasi di perairan Indonesia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun tidak secara khusus berkaitan dengan pengangkutan laut, undang-undang ini dapat terkait dengan hak-hak konsumen dalam konteks pengangkutan dan dapat menjadi relevan dalam konteks bisnis pengangkutan laut. Selain undang-undang tersebut, terdapat juga regulasi lain seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah, dan peraturan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan pengangkutan laut dalam konteks bisnis Indonesia. Mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hukum bisnis dengan fokus pada pengangkutan laut di Indonesia harus memahami dan mempelajari undang-undang dan regulasi berlaku di negara ini. Terdapat beberapa contoh perusahaan yang beroperasi di sektor pengangkutan laut dan terlibat dalam kegiatan bisnis, yaitu ada Maersk Line. Maersk Line adalah salah satu perusahaan pengangkutan laut terbesar di dunia. Mereka menyediakan jasa pengangkutan kontainer secara global. Selanjutnya itu Mediterranea Shipping Company atau MSC. MSC adalah perusahaan pelayaran swasta terbesar di dunia yang juga menyediakan jasa pengangkutan kontainer dan memiliki rute pelayaran. CMA CGM Group. CMA CGM adalah grup perusahaan pengangkutan kontainer yang berbasis di Prancis. Mereka memiliki jaringan pelayaran global dan menyediakan berbagai layanan logistik. Evergreen Marine Corporation. Perusahaan Taiwan ini adalah salah satu pemain utama dalam industri pelayaran kontainer dunia dan memiliki berbagai pelayanan logistik terkait. Selanjutnya itu Hapag-Lloyd adalah perusahaan pengangkutan kontainer Jerman yang memiliki operasi global dan menyediakan jasa pengangkutan laut secara solusi logistik terintegrasi. Kawasaki Kisen Line. Line adalah salah satu operator kapal kargo terbesar di Jepang dan menyediakan berbagai layanan pengangkutan laut. NYK Line. Nippon Yusen Kaisa. NYK Line adalah perusahaan pelayaran Jepang yang menyediakan pelayanan pengangkutan kontainer, pengiriman mobil, dan berbagai layanan logistik terkait. Cosmo Shipping Line. Cosmo adalah salah satu grup perusahaan pengangkutan laut terbesar di dunia dengan kepemilikan dan operasi berbagai jenis kapal. Selanjutnya itu APL, America President Line. APL adalah perusahaan pengangkutan kontainer yang memiliki jaringan pelayaran global dan menyediakan berbagai solusi logistik terintegrasi. Kontrak pengangkutan laut. Pembahasan tentang kontrak pengangkutan laut mencakup beberapa persyaratan, kewajiban, dan juga hak-hak pihak yang terlibat. Termasuk di dalamnya adalah pihak pengangkut atau pemilik kapal, pihak pengirim atau yang mengirimkan barang, dan pihak penerima
yang menerima barang. Bill of Lading Document. Ini adalah kontrak antara pihak pengirim dan pihak pengangkut yang memuat informasi terkait dengan barang yang diangkut, kondisi barang, dan syarat-syarat pengangkutan. Bill of Lading juga dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang tersebut. Tanggung jawab dan risiko. Hukum bisnis juga membahas masalah tanggung jawab dalam pengangkutan laut. Ini mencakup tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan, baik disebabkan oleh kecelakaan atau faktor lainnya. Selanjutnya yaitu ada juga asuransi pengangkutan laut. Asuransi pengangkutan laut dapat menjadi topik penting karena dapat melibatkan pihak-pihak lain seperti perusahaan asuransi dan klaim atas kerugian atau kerusakan yang terjadi selama pengangkutan. Hukum internasional dan nasional. Menteri dapat membahas hukum yang mengatur pengangkutan laut baik tingkat internasional seperti Konvensi Hamburg Rules UNCLOS maupun di tingkat nasional Undang-Undang Persyaratan dan Hukum Perusahaan. Sengketa dan penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa terkait pengangkutan laut, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dalam mata kuliah ini. Ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan. Regulasi lingkungan. Pengangkutan laut dapat terlibat dalam isu-isu lingkungan, seperti pengelolaan limbah atau tanggung jawab terhadap pencemaran laut. Selanjutnya yaitu pengangkutan barang berbahaya. Jika pengangkutan melibatkan barang berbahaya, maka terdapat regulasi khusus yang harus dipatuhi.